Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sekarang kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, kidung ceria, dan persembahannya ya. Tunjukkan sikap yang baik. Bisa? Bisa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kayaknya udah pada siap ya buat dengerin firman Tuhan kita hari ini. Tapi sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik buat berdiri. Kita memuji Tuhan dulu yuk dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Wah, keren-keren, hebat-hebat nyanyinya, memuji Tuhannya, semangat, keren. Tapi, sebelum kita dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ria, yuk kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan keluarga kami selama 1 minggu ini ya Bapa. Terima kasih juga karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mengikuti IMPA. Walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Bapa Engkau akan selalu menyertai ibadah kami ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ria. Tuhan kiranya mau memberkati Kakak Ria yang akan membawakan berita firman-Mu ini ya Bapa, agar dapat tersampaikan kepada kami dengan baik ya Bapa. Berkati juga kami, berikanlah kami fokus, berikan kami semangat dan antusias untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ria ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Kakak Ria. Nah, namun sebelumnya kita buka yuk Alkitabnya. Dan kita baca bersama-sama ya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Nah, hari ini adik Gwen akan membantu Karya dalam membacakan Alkitabnya. Silakan adik Gwen. Firman Tuhan. Pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang
daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik karena anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang memberi kepadanya. Pinter, sudah membaca Alkitab dengan sangat baik. Dan terima kasih untuk adik Gwen yang telah membantu Karya dalam membaca Alkitab pada hari ini. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati adik Gwen. Nah, adik-adik semuanya, siapa di sini yang sudah punya handphone? Angkat tangannya. Siapa yang sudah punya handphone? Wah, udah ya? Udah punya sendiri. Oh, belum punya. Ya, tapi bisa pinjem ya ke mama papa atau oma opa, kakek nenek, opung. Ya, wah iya bisa pinjem handphonenya atau tab. Ya, handphone atau tab itu adalah salah satu alat untuk berkomunikasi atau salah satu alat untuk kita bicara sama orang lain. Ya, misalnya yang berada jauh dengan kita. Nah, misalnya kita bisa berbicara kepada teman-teman kita yang udah lama nggak ketemu, kita bisa telepon. Ma, pinjam dulu ya handphonenya, aku mau telepon temanku. Atau, Ma, aku kangen sama saudaraku yang di sana, aku pinjam dulu buat telepon. Atau adik-adik yang punya handphone sendiri, Ma, aku telepon ya. Oma opa nih, misalnya yang jauh, yang nggak tinggal serumah sama adik-adik, bisa telepon. Ya, karena handphone atau tab adalah alat komunikasi atau alat untuk kita berbicara dengan orang lain. Kita jadi tahu keadaan orang lain yang jauh dari kita. Kita tahu gimana ya kabarnya, sehat apa tidak. Terus kita tahu dia lagi apa ya, lagi sedang ngapain ya di rumah. Nah, atau misalnya, aku kangen, aku pengen curhat, cerita-cerita sama dia, aku lagi sedih nih. Nah, bisa seperti itu ya. Handphone atau tab bisa digunakan untuk alat komunikasi. Nah, kalau misalnya di rumah, adik-adik, ada mama papa, atau ada kakaknya, atau ada adiknya, ada kakek nenek yang tinggal serumah. Nah, kita bisa berbicara langsung. Misalnya kita lagi sedih, atau kita lagi sakit, atau kita lagi kesepian, bosen, kita bisa cerita langsung ke mama papa, Ma, aku lagi sakit nih, gak enak badanku, gitu. Kita bisa ngomong langsung ke mama papa atau kakek nenek kita yang berada di rumah dekat dengan kita bisa langsung cerita ya. Iya. Nah, kalau di sini berarti sebenarnya ada loh yang pengen juga tetap berkomunikasi sama adik-adik atau tetap ingin berbicara, ingin adik-adik tuh berbicara. Siapa ya? Iya, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ingin banget supaya adik-adik juga berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan Yesus. Ya, Kak, gimana ya Kak caranya aku bisa bicara sama Tuhan Yesus, aku bisa cerita-cerita sama Tuhan Yesus, ngobrol sama Tuhan Yesus. Kalau teman yang jauh, saudara yang jauh bisa pakai handphone. Kalau papa mama deket sama aku. Kalau Tuhan Yesus gimana? Bagaimana caranya adik-adik untuk berbicara atau berkomunikasi sama Tuhan Yesus? Adik tahu? Nah, caranya sebelum itu, yuk sekalian kita belajar baca ya. Kakak kasih tahu caranya seperti apa ya. Coba, siapa tahu apa huruf ini? Nah, nanti adik-adik langsung yang sudah tahu hurufnya, langsung sebutkan dengan keras ya. Yang belum bisa, yuk kita sama-sama belajar baca hurufnya yuk. Ya, bisa ya, dibantu mama papa juga. Nah, caranya, kita lihat dulu satu-satu hurufnya ya. Huruf apa ini? Oke, pinter. Huruf B. Iya, pinter. Ingat huruf B, ya. Lalu, huruf apa ini? Oh, iya, huruf apa? Pinter, huruf E. Lalu huruf apa ini? Oke, pinter, huruf R. R. Iya, pinter. B, E, R. Ber.
Nah, berapa ya? Huruf apa ini? Oke, pinter. Huruf apa? D. Pinter, adik-adik. D. Terus apa lagi, Kak? Huruf apa ini? O. Pinter, huruf O. Satu lagi. Huruf apa ini ya? Huruf A. Ye, pinter, huruf A. Ini tadi huruf apa aja? B, E, R, terus apa lagi? D, terus O, terus satu lagi? A. Coba kalau digabung. Nah, jadi berdoa. Pinter. Berdoa. Apa? Ulangi sekali lagi. Berdoa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ya, atau cara kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Iya, pinter. Adik-adik sudah bisa berdoa. Nah, coba kalau bisa berdoa, siapa yang tahu sikap berdoa itu seperti apa ya? Apakah kalau kita berdoa kita sambil tidur? Tuhan Yesus, aku mau tidur. Begitu berdoanya? Bukan. Apa misalnya berdoa, kita masih nonton TV nih, kita ayo berdoa. Ya, Ma. Kita sambil nonton TV, kita lihat TV. Tuhan Yesus, aku mau makan. Gitu. Begitu. Tapi mata kita tertuju atau melihat TV atau melihat handphone. Kita sambil lihat handphone. Tuhan Yesus, aku mau belajar nih. Gitu. Seperti itu caranya. Tidak ya, tidak seperti itu. Cara atau sikap berdoa yang benar dan tepat adalah yang pertama, duduk dengan manis, duduk yang sopan. Duduk yang tegak. Jangan gini, ke sana ke kiri, tapi duduk yang sopan, yang manis. Ya, seperti kakak. Ya, lalu matikan TV-nya. Iya, ntar dulu Ma, aku matiin TV-nya. Cepat, udah. Atau matikan handphonenya dulu. Atau di-pause dulu handphonenya. Nah, tidak ada suara, tidak ada gambar-gambar lain di layar lain, sehingga kita fokus. Nah, yaitu melihat atau tertuju hanya kepada Tuhan. Ya, lalu lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, lipat tangan, tutup matanya. Ya, seperti itu sikap berdoa yang baik, yang tepat ya. Duduk manis, lipat tangan dan tutup matanya. Itu baru sikap doa yang bagus. Karena kita berbicara sama Tuhan, ya. Kalau kita berbicara sama orang tua kita harus sopan. Apalagi ini sama Tuhan Yesus berarti harus lebih sopan. Nggak boleh sambil goyang-goyang badan atau sambil jalan lari-lari berdoa. Nggak boleh ya. Oke. Kak, kalau kita berbicara sama Tuhan berarti kita bicara apa aja ya, Kak ya? Kita ngomong apa sama Tuhan? Aku bingung, Kak. Ngomong apa ya? Aku bingung bicara apa. Nah, di dalam doa itu ada urutannya. Bagaimana kita untuk berbicara pada Tuhan. Nah, supaya adik-adik ingat, nih kakak punya apa ini? Nah, kakak punya jari besar ya. Jari tangan kita ada 5 jari ya. Tangan kita masing-masingnya ada 5 jari. Coba, siapa yang tahu ini jari apa? Jari apa? Iya, ibu jari atau jempol. Ya, ibu jari atau jempol. Nah, biasanya, seperti ini ya. Kita memberi pujian kepada orang lain. Bagus banget. Misalnya, atau kakak lain bilang, pinter, gitu ya. Untuk memuji orang lain. Nah, jempol ini kita memberi jempol juga untuk memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu baik kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus hebat. Ya, kita memberi pujian kepada Tuhan. Jadi, di dalam doa adik-adik,
Jangan lupa yang pertama untuk memberi pujian. Misalnya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atau Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Seperti itu ya. Itu bisa terserah apa saja. Pokoknya untuk memberi pujian kepada Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Lalu ada telunjuk. Coba tunjuk. Ikutin tunjuk. Mana? Iya, telunjuk. Ini telunjuk untuk menunjuk ya. Nah, coba tunjuk ke atas. Nah, tunjuk ke atas. Iya. Nah, di situ telunjuk ini kita berarti berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kita menunjuk Tuhan. Nah, terima kasih Tuhan Yesus atas apapun yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada aku, atas kebaikan Tuhan Yesus. Aku boleh selalu sehat, boleh selalu sukacita. Tuhan Yesus memberikan papa mama yang baik, memberikan makanan yang enak, memberikan matahari, memberikan hujan, memberikan nafas kehidupan untuk aku. Apa? Jadinya yang kedua adalah menunjuk Tuhan untuk berterima kasih. Nah, berarti kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk semuanya yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Lalu ini, apa ya ini? Jari apa ini? Iya, jari tengah. Tuh, lihat, dia paling tinggi ya di antara jari-jari yang lainnya. Ya, ini untuk mengingatkan adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah dipaku di mana? Di salib yang tinggi ya, di Bukit Golgota, di salibnya besar, tinggi. Nah, mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah dipaku di salib ya, untuk apa? Untuk menebus dosa adik-adik, menebus dosa kita semua. Nah, Tuhan Yesus sudah baik sama kita, menebus kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, untuk itu adik-adik di dalam doa harus berbicara untuk mengakui dosa atau kesalahan adik-adik yang sudah adik-adik lakukan, yang sudah membuat sedih hati mama papa, membuat sedih hati kakek nenek, atau kakak adiknya, membuat sedih hati Tuhan Yesus karena perilaku kita atau kata-kata adik-adik yang menyakitkan. Nah, berarti adik-adik harus apa? Meminta maaf. Ya, mengakui kesalahan dan meminta maaf di dalam doa kita, ya. Yang ketiga, meminta maaf. Lalu ini apa? 4. Iya, jari apa ini? Jari apa? Oke, jari manis. Jari manis, berarti manis ya jarinya ya. Biasanya untuk papa mama pakai cincin ya di jari manis. Nah, ini berarti jari tanda hubungan yang manis dengan orang lain. Nah, hubungan kita yang manis dengan orang lain. Nah, berarti diharapkan hubungan kita juga manis ya sama orang lain. Berarti di dalam doa kita juga mengingat akan orang lain, ya, mengingat orang-orang di sekitar kita. Misalnya ada teman kita yang lagi sakit, atau ada orang-orang di luar sana yang masih kelaparan, yang nggak bisa makan, atau yang terkena bencana alam, atau yang lagi sedih hatinya, atau yang lagi berulang tahun bersukacita. Nah, kita boleh nih di dalam doa kita mendoakan orang lain, ya. Kita ingat pada orang lain. Bisa ya? Bisa. Lalu yang terakhir ini jari apa ini? Jari kelingking. Kelingking berarti yang paling kecil ya. Mana kelingkingnya? Tuh. Yang paling kecil di antara jari yang lainnya. Ini berarti menandakan bahwa ini adalah diri kita. Atau adik-adik. Nah, ini adalah adik-adik nih. Kecil. Berarti kita bisa mendoakan untuk diri kita sendiri. Untuk adik-adik sendiri. Nah, kita bisa mencurahkan ya, atau menceritakan isi hati kita sendiri atau isi hati adik-adik, apa yang adik-adik inginkan, apa yang adik-adik mau, yang adik-adik minta sama Tuhan, apa yang adik-adik sedang rasakan hatinya. Bisa loh cerita sama Tuhan di dalam doa adik-adik, ya. Oke, jadi apa saja? Ada 5 jari, berarti ada 5 ya di dalam doa kita. Yang pertama, kita diawali dengan memuji Tuhan. Ya. Yang kedua,
kita mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Lalu yang ketiga, kita akui dosa kita, atau kita bilang minta maaf kepada Tuhan telah menyakitkan hati orang-orang di sekitar kita atau hati Tuhan Yesus. Yang keempat, berdoa bagi orang lain, kita mendoakan orang lain. Lalu yang terakhir, ini adalah diri kita sendiri atau adik-adik sendiri. Berarti adik-adik berdoa bagi diri sendiri. Bisa ya 5 ini? Iya, nanti di dalam doa ada unsur 5 itu tadi ya. Nanti diulang lagi, bisa dibantu sama mama papa atau opung atau kakek nenek atau tante, bude, om yang ada di sekitar adik-adik, bantuin supaya selalu ingat di dalam doa harus 5 unsur tadi. Bisa ya? Oke, bisa. Nah, Kak, kapan saja Kak aku harus berdoa? Kapan ya? Saat aku mau bobo aja? Boleh. Berdoa itu setiap saat, kapan saja. Ya, misalnya saat bangun tidur, adik-adik berdoa. Saat mau makan, adik-adik berdoa. Saat mau belajar, adik-adik juga berdoa. Saat mau main juga berdoa sama Tuhan. Atau adik-adik mau pergi, berdoa sama Tuhan. Adik-adik mau makan lagi atau mau tidur siang juga berdoa sama Tuhan. Terus apa lagi? Saat apa? Saat mau tidur malam juga berdoa sama Tuhan. Wah, berarti semuanya kayak setiap saat ya? Iya, setiap saat. Karena apa? Karena di Alkitab yang telah adik-adik baca ada 3 kata kunci. Ya, apa saja kata kuncinya? Mintalah, carilah, dan ketoklah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Ya, setiap saat dengan tekun. Tekun itu apa? Terus menerus. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan mengeluh, berdoa terus mama, papa. Gitu-gitu aja kata-katanya. Nggak boleh ya. Yang tadi kakak udah ajarkan. Apa saja di dalam doa. Ya. Aku ngantuk mah. Mau buru-buru bobo deh. Nggak mau berdoa, ya boleh gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu baik sama adik-adik, selalu sayang, memberikan apa saja yang adik-adik butuhkan. Nah, maka dari itu kita harus berdoa, selalu berdoa. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Nah, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Ya, Tuhan Yesus peduli kepada adik-adik, mau membantu adik-adik dan tentunya mau mendengarkan apa yang didoakan oleh adik-adik. Semuanya setelah kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan dan kita berusaha juga. Misalnya mau belajar, kita berdoa mau belajar, tapi jangan habis berdoa terus kita tidur, nggak belajar. Ya, kita belajar, kita usaha. Supaya apa? Supaya pintar. Ya, bisa ya. Jadi ulang lagi tadi 3 kata kuncinya, yaitu mintalah, yang kedua carilah, yang ketiga ketoklah. Nah, karena Tuhan Yesus akan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jangan pernah jemu-jemu berdoa ya. Bisa ya? Oke, terima kasih. Semoga adik-adik semakin pintar dan semakin rajin dalam berdoa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku.
Adik-adik yang manis, kita akan berdoa. Untuk itu, tunjukkan sikap yang baik ya. Duduk yang manis, tidak boleh ada suara lagi. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Tuhan Yesus selalu berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh tidur dengan nyenyak pada malam hari tadi Tuhan Yesus, dan kami boleh bangun dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan, semangat, dan sukacita. Tuhan, kami mohon ampun apabila kami melakukan kesalahan kami Tuhan Yesus, sehingga kami tetap layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami beribadah hari Minggu Pelayanan Anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama bersukacita untuk memuji nama-Mu, untuk berterima kasih kepadamu melalui lagu-lagu kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Karya. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami diajarkan untuk tetap taat berdoa, untuk setia berdoa, tidak boleh bosan-bosan untuk berdoa, karena berdoa adalah berkomunikasi atau berbicara kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami ingin mendoakan orang-orang di sekitar kami maupun orang-orang yang berada jauh dengan kami. Tuhan boleh berkati kami semua, Tuhan boleh tuntun kami, pimpin kami, supaya kami dapat selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk orang-orang yang sedang sedih hatinya atau yang sedang sakit, yang sedih hatinya, Tuhan Yesus boleh hiburkan mereka, Tuhan boleh memberikan semangat dan sukacita kembali. Untuk yang sedang sakit badannya, Tuhan Yesus boleh berikan kesembuhan, pemulihan kembali Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat boleh sembuh seperti semula, dapat boleh pulih seperti semula, supaya mereka dapat melakukan kegiatan atau aktivitasnya seperti biasa tanpa terganggu oleh sakit penyakitnya. Tuhan Yesus boleh berkati obat-obatan yang mereka gunakan atau konsumsi. Tuhan Yesus boleh berkati dokter-dokter atau orang-orang yang menjaga orang-orang yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan juga untuk orang-orang yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus atas sukacita yang Kau berikan kepada mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami satu persatu ke dalam tangan-Mu. Ajarkanlah kami, anak-anak-Mu, supaya menjadi anak-anak yang selalu manis, selalu baik dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berilah
akan ceritakan tentang liburan Eva. Sini jalan. Pagi-pagi Eva main karambol. Aku nggak muter tau. Kita yang merah ya, Pak ya. Ya, yuk jalan. Yuk, Mas. Wah, burung kakung berkicau. Ya, Pak. Muter deh. Muter, gantian. Nah, wih, masukin hebat kan. Ini burung kutilang emas. Kakung juga punya burung lovebird cantik ya. Hari ini aku memancing ikan. Hari aku dapat ikan. Hari Minggu ku turun naik ke kota. Naik telepon istimewa ku duduk di muka. Ku duduk shopping pakur dia. Bekerja mengendangkan dari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Aku naik motor, naik kereta, memancing, main bola. Aku senang sekali bermain. Sekarang kita belanja, beli sabun, beli cemilan, dan lain-lain. Sekarang kita pulang. Aku membuat channel YouTube. Bagus kalau begitu. Nah, kalau Kak Dokter, tadi jajan juga tidak? Jajan juga ya. Tapi kenapa cuma aku yang sakit perut? Aduh. Kakak yang bisa menulis menahan di sakit perutnya. Itulah kegiatan Eva selama berlibur. Dadah. Terima kasih sudah menonton.